Sekali lagi wacana Presiden 3 periode kembali dilontarkan. Kali ini disuarakan peserta Musyawarah Rakyat atau Musra Indonesia di Bandung pada Minggu kemarin. Meski kembali ditolak oleh Presiden, namun Jokowi kali ini lebih santai menanggapi dengan menyebut tidak mempermasalahkan wacana tersebut dalam alam demokrasi Indonesia. Mengapa isu ini terus dihembuskan meski berkali-kali disebut Presiden tak sesuai dengan konstitusi? Apakah benar suara tak sesuai konstitusi ini murni datang dari rakyat? Mengingat kemunculannya terasa berkala dan juga selalu dimunculkan. Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Ketua Umum Projo Budi Ari, Ketua DPP PKS Mardani Alisera dan juga Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti. Selamat malam Bapak-bapak, salam sehat. Selamat malam, Bung. Selamat malam, selamat malam, salam sehat semuanya. Baik, tentunya harapannya dalam kondisi baik begitu semuanya. Tapi sebelum saya langsung menanyakan kepada para narasumber, kita dengarkan sekali lagi, kita segarkan lagi ingatan kita soal apa respon dari Presiden Jokowi soal seruan 3 periode. Ini dia. Ada yang tanya lagi, terus siapa, Pak? Siapa? Ya nanti ini forumnya Musra ini ditanya siapa. Jokowi. Konstitusi tidak memperbolehkan. Ya, sudah jelas itu. Dan sekali lagi saya akan selalu taat pada konstitusi dan kehendak rakyat. Saya ulangi, saya akan taat konstitusi dan kehendak rakyat. Baik, itu tadi tanggapan dari Presiden Joko Widodo yang menyebutkan taat konstitusi dan juga kehendak rakyat. Tapi sebelum ke sana, saya ingin konfirmasi terhadap Pak Budi, Ketua Projo yang juga menjadi bagian dari Musra. Ketika Musra berjudul mencari atau menjaring kandidat, mengapa kemudian narasi Presiden 3 periode ini diteriakkan begitu, Pak Budi? Inilah bagian dari kecintaan relawan dan pendukung Pak Jokowi kepada Pak Jokowi, karena mereka masih sangat merindukan pemimpin yang betul-betul dekat dengan rakyat. Nah, karena itulah kita juga kan tidak bisa melarang seperti Pak Presiden Jokowi sampaikan, di alam demokrasi ini kan semua narasi, semua wacana itu masih dimungkinkan, gitu loh. Baik. Yang penting demokrasi ini kan menjamin tertib sosial, dalam penyampaian aspirasi ini tidak menggunakan cara-cara yang anarkis dan kekerasan. Karena yang pasti penyampaian pendapat, lisan, tulis di muka umum kan dilindungi oleh undang-undang. Begitu loh. Baik. Bahwa kita juga sadar bahwa konstitusi kita mengatur mengenai pembatasan masa jabatan presiden. Tapi bahwa ada aspirasi itu kita juga tidak bisa menghilangkan aspirasi itu. Itu aspirasi itu ada di masyarakat yang menghendaki kepemimpinan Pak Jokowi berlanjut 3 periode. Pak Budi, tapi kan Pak Presiden selalu mengatakan ini tidak sesuai konstitusi, Presiden taat kepada konstitusi. Mengapa rasanya panitia membiarkan begitu ketika ada aspirasi ini? Loh, kita kan tidak bisa melarang rakyat menyampaikan aspirasinya, pendapatnya, keinginannya. Masa kita mau melarang masyarakat, melarang rakyat untuk menyampaikan walaupun tidak aspirasinya? sesuai konstitusi begitu ya, Pak Budi? Begini loh, konstitusi kita sudah tegas dan jelas mengatur tentang periode masa jabatan Presiden Republik Indonesia yang di mana hanya 2 kali. Begitu loh. Tapi bahwa keinginan, aspirasi, dan juga kehendak dari masyarakat yang ingin kepemimpinan Pak Jokowi berlanjut juga ada di masyarakat, begitu loh. Baik. Jadi tidak usah terlalu. So, bahwa ini kan di alam demokrasi ini kan siapapun warga masyarakat, tadi saya sudah jelaskan bahwa masyarakat atau warga bangsa boleh menyampaikan pendapatnya, walaupun tetap kami tegaskan sekali lagi bahwa kita ini tunduk konstitusi, gitu loh. Baik. Konstitusi kita tetap melarang capres untuk lebih dari 2 periode, dan itu tetap kita pegang teguh konstitusi kita, karena bernegara berbangsa ini kan tetap kita harus taat pada konstitusi, begitu loh. Baik, saya akan tanyakan ke Bang Mardani, bagaimana kemudian
pandangan Anda begitu ketika kita sepakat bahwa sesuai tak konstitusi, tapi rasanya secara berkala dalam tahun ini saja mungkin 4-5 kali sudah suaranya bergema begitu, Bang Mardhani, seperti apa? Yang pertama, kalau gagasan monggo saja ya, tetapi saya sedih. Sebagai presiden, Pak Jokowi itu juga sekaligus kepala negara. Padahal itu saat yang tepat bagi Pak Jokowi menjelaskan pentingnya sirkulasi kepemimpinan, pentingnya demokrasi itu dibangun berdasar sistem, tidak berdasarkan individu atau pribadi. Kesempatan itu hilang dengan gaya yang lagi-lagi normatif ya, ikut konstitusi dan kehendak rakyat. Karena tidak ada pernyataan 2 periode titik dan kita akan jaga proses berikutnya suksesi kepada orang lain yang mudah-mudahan lebih baik dari saya. Kalau saya menilainya, kalau kita bermain di era cuma sebatas normatif, kita tidak maju-maju sebagai bangsa. Presiden sekaligus kepala negara saatnya jadi guru bangsa saat ini. Begitu. Baik, Bang Mardhani, artinya menurut Anda frasa 2 periode dan juga taat konstitusi itu bisa kita tafsirkan berbeda begitu ya? Ya, tetap saja ada peluang untuk amandemen. Apalagi kalau kita melihat sekarang kan apa yang dikatakan kadang-kadang terlihat tidak sinkron dengan aksi mengambil banyak quote and unquote partai politik menjadi koalisi besar, kemudian membangun gerakan di bawah walaupun dikatakan itu tidak terorganisir tapi selalu ada, selalu ketemu, selalu dimunculkan. Bagi seseorang yang bisa menganalisa sebenarnya sederhana. Ini ada satu gerakan yang sistematis. Dan buat saya, lagi-lagi kita bukan tentang monggo kalau cinta Pak Jokowi. Tapi kita lebih cinta negeri ini dengan meneguhkan bahwa konsensus kita 2 periode itu cukup. Karena itu bagian panjang dari sejarah bangsa ini untuk menghentikan tirani, untuk menghentikan kekuasaan yang absolut, begitu. Baik, saya akan coba minta komentar dari Bang Rey nih. Kalau Bang Mardhani mengatakan selalu ada, selalu dimunculkan, bagaimana Anda mencermati bagaimana gejolak yang ada di relawan ini, Bang Rey? Ya, saya sudah berulang kali mengatakan bahwa ini tidak akan berhenti sampai nanti ada penetapan pasangan presiden dan wakil presiden. Kalau sudah sampai di situ, mungkin akan berhenti isunya. Sebab kenapa tidak berhenti? Saya juga sudah pernah berulang kali mengatakan karena aroma 3 periode ini berasal dari lingkaran istana, bukan dari luar, bukan dari siapa-siapa. Gitu. Relawan ini kan bagian apa yang kita sebut sebagai lingkaran istana itu. Jadi mereka lah yang gembor, dukung 3 periode, sebagian menteri gitu ya. Nah, sebagian ketua umum partai politik yang berkuasa yang ikut bersama dengan Pak Jokowi. Baik. Jadi sebetulnya isu soal 3 periode ini bukan datang dari antah berantah, tidak datang dari langit, itu datang dari lingkaran istana. Dan karena ya datang dari lingkaran istana, saya juga sudah berulang kali mengatakan, sekalipun Presiden berulang-ulang menyebut bahwa beliau taat konstitusi, itu tidak dengan sendirinya akan menghentikan isu ini. Ini tergantung pada siklus ini aja, siklus ke tingkat kepuasan publik. Kalau tingkat kepuasan publik meningkat, ya isu ini akan naik. Kalau tingkat kepuasan publik lagi turun, isu ini akan diredam. Nah sekarang kan relatif ya isunya ya apa namanya tingkat kepuasan agak terjagalah kepada Pak Jokowi sekalipun tidak tinggi-tinggi amat. Gitu. Nah muncullah lagi isu ini, isu soal 3 periode itu. Gitu. Nanti kalau udah di bawah 60%, redam lagi isu ini. Gitu. Kalau udah tingkat kepuasan di atas 60%, bangkit lagi isu ini. Jadi nggak akan berhenti sampai kemudian ada penetapan pasangan calon presiden wakil presiden dan itu September seingat saya 2023 yang akan datang. Dan ini akan didorong termasuk di dalamnya nanti soal pasangan calon wakil presiden apakah Pak Prabowo akan dipasangkan dengan Pak Jokowi. Nah ini juga akan melihat momentum. Kalau momentumnya kelihatan akan bagus ya mungkin akan didorong. Apalagi kalau memasangkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi tidak membutuhkan perubahan konstitusi ya itu soal etika aja, soal kerelaan untuk apakah hal yang lain begitu ya Bang? Bukan, apakah kita mau melanggar etika berbangsa dan bernegara atau ya kita semata-mata mendasarkan diri pada alasan-alasan yang bersifat hukum gitu. Ya kalau hukum dan konstitusinya nggak melarang, nah tinggal ya etikanya, maksud sih wakil presiden mau jadi wakil presiden.
dan seterusnya. Oleh karena itu saya nggak terlalu terkejut. Sebab seperti yang disebutkan tadi oleh Bung Mardhani, Presiden itu nggak pernah membuat kata putus soal isu ini. Presiden hanya menyatakan tergantung konstitusi dan kehendak rakyat. Itu kira-kira. Nah, tergantung konstitusi itu, ya perubahan konstitusi. Kalau besok tahun 2023 konstitusinya diubah, apalagi sekarang misalnya saya mendengar ya seperti pernyataan Ketua MPR bahwa hampir semua fraksi-fraksi di DPR itu ya di MPR itu sudah menyetujui untuk masuk ke tingkat 2 pembahasan tentang PPHN. Nah, kalau PPHN-nya dirubah atau diberlakukan meskipun tetap MPR, sangat potensial Presiden akan lebih dari 5 tahun dari 2 periode yang saat ini. Karena nanti tergantung pada MPR, kalau MPR-nya setuju Presiden ditindaklanjuti, ya ditindaklanjuti. Karena mekanisme kita ya setidaknya akan berubah juga, karena mungkin tidak akan lagi dipilih oleh rakyat, tapi tinggal dipilih oleh MPR. Baik. Jadi dari berbagai sudut itu sebetulnya lagi-lagi sejak dari awal saya ingatkan bahwa masyarakat kita bahwa sekalipun berulang kali Presiden menyatakan taat konstitusi itu tidak dengan sendirinya akan menghentikan isu ini, dan oleh karena itu kita harus tetap ya berjaga-jaga agar jangan sampai apa yang sudah kita capai dengan sangat bagus dan prinsipil di era reformasi itu yang membatasi masa jabatan Presiden itu kembali dibongkar hanya karena alasan kepuasan publik. Kepuasan publik itu kan bisa dibentuk dan itu sifatnya sementara gitu. Ya misalnya kita lihat aja kemarin masyarakat harga cabai lagi tinggi, minyak goreng lagi turun, tingkat kepuasan menurun. Sekarang ya harga minyak goreng lagi stabil, ya ada sedikit cabai meningkat, tingkat kepuasan naik. Itu biasa saja. Jadi kalau ukuran kepuasan itu yang dijadikan sebagai alasan untuk mengubah konstitusi, ya kita masuk ke era gelap. Ya, berbangsa dan bernegara, sebab kepuasan itu dibentuk oleh persepsi gitu, bukan dibentuk oleh prinsip-prinsip dan ide-ide tentang negara yang dikontrol, tentang kekuasaan yang dibatasi gitu. Dan seterusnya. Baik, Bang Rey, artinya ketika frasa taat pada konstitusi dan kehendak rakyat itu memberikan ruang wacana ini berkembang begitu ya? Artinya tidak secara tegas menolak 2 periode, tapi kemudian melihat kondisi, kan, maksud Anda? Itu kan sama dengan mengatakan kalau kalian mau saya 3 periode, ubah dulu konstitusinya. Itu kira-kira tuh. Kalau konstitusinya mengatakan boleh 3 periode, saya tunduk pada 3 periode itu. Berarti saya masih boleh gitu kira-kira. Artinya perjuangannya Bung Ari Setiadi itu jangan terus ke presiden. Gitu. Presiden tuh mengatakan jangan ke saya lagi lah ini. Kalian datangi aja DPR, MPR, minta supaya konstitusi dirubah gitu loh kira-kira. Kalau konstitusinya dirubah, boleh masa jabatan presiden 3 periode, ya kita akan ikut juga kira-kira gitu. Baik, ini saya akan coba langsung konfirmasi kepada Pak Budi. Bagaimana kemudian ketika dikatakan rasanya ini saluran dari istana, kemauan dari lingkaran dalam begitu, apakah memang hal tersebut atau jangan-jangan grassroots seperti apa di relawan ini, Pak Budi? Nih. Kita juga tidak bisa memungkiri bahwa kecintaan, saya juga berkali-kali ditanya oleh Pak Media, kenapa masih ada wacana 3 periode? Ya itu bentuk kecintaan rakyat terhadap Pak Jokowi, begitu loh. Dan kita nggak bisa menyalahkan mereka untuk menyampaikan suara itu. Nah, tapi kita coba berpikir begini loh, ada satu narasi besar yang harus kita dialogkan mengenai periodisasi masa jabatan presiden dan demokrasi itu sendiri. Ini kan 2 hal yang sangat prinsip yang harus kita junjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kita coba review mengapa di tahun 98 muncul ketentuan 2 periode. Ini kan kita harus jujur pada sejarah bahwa di tahun 98 itu di reformasi itu semua paket dari Amerika masuk ke Indonesia dengan semua regulasinya termasuk masa jabatan 2 periode. Tapi kita juga harus ingat banyak juga hal-hal lain yang diatur yang menurut saya terlalu liberal. Misalnya soal kepemilikan bank 99% boleh asing. Itu kan paket di tahun 98 ketika reformasi. Pada waktu itu kita sangat setuju karena kita berada dalam suatu masa tiran 32 tahun. Ya sudah 2 periode enggak apa-apa. Begitu. Kita bandingkan dengan negara lain, Filipina 1 periode, Korea Selatan juga 1 periode. Nah, sekarang kita berpikir, berdialog mengenai apakah periodisasi itu
kompatibel dengan demokrasi. Kita coba compare dengan Eropa. Makanya saya bilang Angela Merkel 16 tahun. Margaret Thatcher di Inggris dari tahun 1979 sampai tahun 1990, 11 tahun. Memang dia parlementer di Eropa. Saya mau katakan bahwa soal periodisasi jabatan ini tidak serta-merta mengatakan ini demokratis atau tidak demokratis. Begitu loh. Karena bagi misalnya dalam tataran praktek demokrasi di Eropa, selama didukung rakyat, selama didukung oleh kehendak rakyat, ya masih berlanjut begitu loh. Jangan mindset kita diatur dengan 2 periode yang memang gaya demokrasi Amerika gitu loh. Karena buat saya masa jabatan dan demokrasi ini tidak bisa dihadap-hadapan langsung gitu loh. Baik, Pak Budi. Karena di Eropa pasti kita bilang Jerman sama Inggris tidak demokratis. Gitu. Karena ketika mereka punya pemimpin hebat, mereka bisa berlanjut. Baik, berarti itu kan artinya Bung Budi, jangan setengah-setengah mengubahnya. Kalau Anda ingin pimpinan negara itu lebih dari 3 periode, jangan kita pakai presidensialisme, kita pakai aja parliamentarian. Nah, gitu. ini juga. Gitu, itu ininya. Nah, ini kan Supaya diskusi kita nanti berlanjut. Jadi, supaya baik, rasanya terlalu jauh kalau kita bahas ke sana. Kita tetap fokus pada 3 itu makanya. Terlalu jauh, Itu Mas makanya. Bram. Bukan terlalu jauh. Ini prinsip-prinsip gitu loh. Karena demokrasi kita ini bukan kayak Amerika dalam pengertian presidensial dua partai. Bung Budi, ingat Eropa ya, itu multipartai. Sama Bung seperti Budi, kita multipartai. setuju saya. Makanya, tapi ingat loh ya Bung Budi, kita sudah pernah memakai sistem parliamentarian. Parlementer, ya. Ya, tahun 1945 sampai 1959. Ya. Apa yang terjadi? Jatuh bangun kekuasaan, politiknya stabil. Baik, Bang Rey, tapi kalau kemudian tadi Pak Budi mengatakan bahwa kondisi sosial politik yang berbeda dengan 98, rasanya konteks 2 periode tidak tepat. Anda melihatnya seperti apa? Apakah jangan-jangan memang sangat ditentukan bagaimana kondisi atau sebenarnya kita memang harus menjaga 2 periode sebagai hasil dari reformasi yang masih harus kita kawal bersama begitu Bang Rey? Itu yang saya sebut tadi Bung Bram. Kalau kita mau mengubah di mana kekuasaan eksekutif bisa lebih panjang, jangan pakai presidensialisme, pakailah parliamentarian. Gitu. Nah, model PPHN itu menuju ke arah sana, di mana kekuasaan itu nanti akan dikontrol oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Baik. Tidak dikontrol oleh rakyat. Nah, yang saya mau kata, tapi kalau Anda setia pada presidensialisme, ya kekuasaan itu harus dibatasi. Karena apalagi di Indonesia, di mana 2 cabang kekuasaan paling penting itu di tangan 1 orang. Itu kekuasaan pemerintahan dan sekaligus kekuasaan negara. Itu ada di tangan presiden sekaligus. Tapi kalau kita pakai sistem parliamentarian, kekuasaan pemerintahan ada di Perdana Menteri, kekuasaan negara ada di tangan presiden. Itu 2 cabang kekuasaan yang terpisah. Baik. Jadi presiden bisa saja memberhentikan Perdana Menteri, anggota DPR bisa memberhentikan Perdana Menteri. Tapi dalam sejarah kita, sistem yang pernah kita pakai dengan parliamentarian, justru membuat kekacauan yang luar biasa. Dalam 1 hari, 2 hari Perdana Menteri bisa dijatuhkan kok. Yang mengakibatkan kemudian Presiden mengeluarkan dekret kan, 5 Juli itu. Ya itu yang kita udah pernah alami juga itu Bung Budi. Kita juga pernah mengalami satu masa di mana Presiden tidak pernah dibatasi masa jabatannya. Baik. Melahirkan otoritarianisme Orde Baru. Sekarang kita batasi 2 periode. Dan Alhamdulillah sepanjang 22 tahun era reformasi ini, relatif sistem politik kita itu stabil. Meskipun tentu saja ada riak-riak, itu pasti terjadi di mana-mana. Tapi dalam sejarah Republik kita, inilah era di mana politik kita relatif stabil, meskipun terjadi dinamika yang begitu kuat. Tidak seperti Orde Baru, stabil, tapi masyarakatnya karena ditekan gitu. Jadi kalau maksud saya kalau mau kita rubah ya jangan timpang-timpang dong gitu loh ya. Maunya presiden nggak dibatasi tapi sistemnya presidensialisme. Presidensialisme di kita itu lebih parah lagi karena 2 cabang kekuasaan itu sekaligus di tangan orang. Dan uniknya si presiden nggak punya juga ya, diberi kewenangan juga untuk membuat undang-undang. Semestinya kan kalau sistem presidensialisme yang buat undang itu Bung Mardani, pelaksananya adalah presiden. Baik. Bang Rey, saya akan menanyakan kepada Bang Mardani, tapi kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newscast, akan kembali usai jeda.
Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kita akan melanjutkan dialog manuver relawan Jokowi desak 3 periode. Kita masih bersama dengan para narasumber. Tadi sebelum jeda, rasanya Bang Rey cukup bersemangat gitu. Rasanya jangan setengah-setengah ketika ingin mengubah konstitusi dan wacana 3 periode dari Presiden. Saya akan minta tanggapan dari Bang Mardhani ketika tadi saya ingin memfokuskan kembali begitu ketika dianggap konteks hari ini kondisi sosial politiknya berbeda dengan 98 bisa menjadi memungkinkan kita membuka wacana presiden lebih dari 2 periode. Seperti apa menurut Anda? Saya melihatnya secara sosiologis dan filosofis kita tidak berubah, masih feodal ya. Kami pernah bahas beberapa waktu yang lalu menggunakan kacamata bukunya Mokhtar Lubis tentang masyarakat, karakter masyarakat Indonesia. Buat saya sangat berbahaya ide 3 periode ini karena dia power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely ya. Karena itu kami PKS berjuang 2 periode cukup dan semua, kalau buat saya tadi saya agak setuju sama Bang Rey ya, akan turun naik. Tetapi Bang Rey ada satu faktor, Pak Jokowi sendiri jadi guru bangsa. Beliau bersikap tegas. Ada satu kisah menarik ketika John McCain kompetisi lawan Obama. Ketika ada salah satu pendukung John McCain yang mengatakan Obama itu bukan warga negara Amerika. John McCain langsung, tidak, jangan katakan itu, Obama sama patriotnya dengan saya. Itu jadi guru bangsa. Buat saya, diskursus 3 periode tidak produktif karena kita membongkar kembali filosofi. Kalau mau didiskusikan, jangan dikaitkan dengan era sekarang. Contohnya gini, oke, Pak Jokowi menyiapkan tim ini bekerja 5 tahun ke depan. Jadi karena kalau sekarang disiapkan, ada indikasi memang memuluskan jalan bagi kelompok yang ingin 3 periode untuk Pak Jokowi. Kalau mau ada diskursus 3 periode, enyahkan Pak Jokowinya. Kita diskusi tanpa harus dikaitkan dengan Pak Jokowi. Mungkin bisa berlakunya nanti 2034 katakan. Dengan segala persiapan yang matang. Boleh. Kami tidak menutup kemungkinan amandemen itu. Tetapi amandemen yang dikaitkan cuma ambisi kepentingan pribadi kelompok golongan sangat berbahaya. Apalagi ketika sekarang komposisi koalisi dan oposisi tidak seimbang. Jadi lagi-lagi ide 3 periode ini berbahaya bagi demokrasi untuk saat ini. Begitu. Baik, malah menurut Anda konteksnya sangat tidak tepat begitu ya ketika masa jabatan presiden mungkin aktif hanya kurang 2 tahun lagi begitu ini diwacanakan. Lebih baik kemudian kita menunda mengkaji lebih dalam dan lebih matang begitu ya? Betul, karena amandemen ini jangan sampai menjadi amandemen untuk elit saja. Dia harus melibatkan rakyat, dia harus ada sosialisasi, internalisasi, ada diskusi, ada elaborasi, kalau perlu ada kolaborasi bersama para akademisi. Ayo, tadi Bung Ari udah mengatakan kajian, itu kajian versi siapa? Coba kita buat tim yang independen, kita buat para quote and unquote para tokoh-tokoh utama kita, ayo ada diskusur publik, jadikan ini satu tema yang menjadi diskusi di warung kopi sampai semuanya naik kelas kita itu. Dan jangan kaitkan untuk kepentingan Pak Jokowi 3 periode. Kalau sekarang indikasinya memang untuk Pak Jokowi 3 periode isu ini, begitu. Baik, baik. Menurut Anda seharusnya seperti apa sikap Presiden untuk kemudian menegaskan posisinya, menyampaikan pesannya juga kepada relawan? Rasanya kalau kita mengatakan sikap Presiden hanya taat pada konstitusi ini sudah berulang kali disampaikan begitu Bang Mardhani. Kalau saya tegas, saya cukup 2 periode titik. Kalau mau diskursus 3 periode, monggo didiskusikan bersama parpol, bersama akademisi, bersama DPR. Saya tidak terlibat. Saya tugasnya mengantarkan suksesi 2024, Indonesia mendapatkan pemimpin yang lebih baik dari saya. Itu komitmen saya menjaga demokrasi. Jelas, tegas, jadi guru bangsa. Begitu. Bung Bram, baik. Sebetulnya kita Bang punya Rey. contoh yang bagus soal ini ya. Dulu misalnya tahun 99, Pak Habibie itu kan ditolak laporan pertanggungjawabannya oleh Betul, MPR. Pak Habibie luar biasa. Ya, tapi konstitusi kita sebetulnya tidak pernah melarang bagi seorang presiden yang ditolak laporan pertanggungjawabannya untuk mencalonkan diri kembali sebagai calon presiden. Ketika Pak Habibie didesak untuk maju kembali setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak, beliau menjawabnya menjadi menurut saya menjadi pilar utama dari demokrasi.
kata beliau kira-kira begini, bagaimana saya maju, laporan pertanggungjawaban saya ditolak oleh partai saya sendiri, kata beliau. Jadi rasa malu bagi Presiden Habibie jauh lebih utama dan menegakkan demokrasi bagi Presiden Habibie jauh lebih utama dari sekedar mengejar jabatan sebagai presiden. Nah itu dah, menurut saya sih contoh-contoh bagus di Republik yang kayak begini nih banyak gitu. Tinggal Anda mau pilih atau tidak gitu. Baik. Pak Habibie salah satunya. Bang Rey, berarti Gitu. maksud Padahal cuma ditolak oleh laporannya. sikap ini akan menentukan bagaimana kemudian yang ditinggalkan apakah legacy atau kemudian presiden begitu ya maksud Anda? Persis, Pak Habibie hanya berkuasa 1 tahun. Tapi legacy, sikap, tindakan, ya, Luar biasa. keputusan-keputusan beliau menjadi dasar dari negara demokratik kita sampai saat ini. Baik. Jadi Pak Habibie tidak membutuhkan 10 tahun untuk meninggalkan legacy yang begitu Tidak besar. perlu 3 periode. dalam perjalanan. Tidak perlu 3 periode. Apalagi 3 periode tidak membutuhkan 10 tahun gitu loh ya. Untuk meletakkan dasar-dasar dari demokrasi yang kita ambil sekarang ini. Karena di dirinya sendiri ada. Begitu laporan pertanggungjawabannya ditolak, lalu kemudian diusulkan kembali menjabat sebagai calon presiden, beliau menolak. Tidak. Bagaimana mungkin saya dicalonkan sebagai calon presiden, laporan pertanggungjawaban saya bahkan ditolak oleh partai saya sendiri. Baik, saya akan minta komentar ke Pak Budi. Pak Budi seperti apa? Apakah kemudian ketika sudah semakin banyak, semakin masif begitu wacana ini muncul, apakah kemudian ada langkah kepada relawan atau tetap akan membiarkan dengan perspektif yang Anda sebutkan tadi ini kemudian bagian dari alam demokrasi, Pak Budi? Seperti apa? Ini kan saya tadi depan sudah sampaikan bahwa menyampaikan pendapat secara lisan di muka umum kan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Konstitusi kita menjamin apapun menyampaikan aspirasi dan pendapatnya. Tentu saja demokrasi juga harus menjamin tertib sosial selama aspirasi itu disampaikan dengan cara-cara yang konstitusional, taat hukum, tertib sosial, maka kebebasan berpendapat itu harus kita lindungi juga. Bukan soal dukung-mendukung, soal ada yang mendukung 3 periode menolak seperti Bang Mardhani, nggak ada masalah juga. Ini kan biasa dalam dialog kebangsaan kita, dalam diskursus demokrasi kita, gitu loh. Saya ingin bahwa demokrasi kita yang sudah 24 tahun ini, baru 24 tahun ini, kita warnai dengan perdebatan-perdebatan yang lebih substantif gitu loh. Ini kan nanti pertanyaannya akan banyak lah. Apa betul presidensial dengan multipartai? Apa betul dengan gitu loh. Termasuk juga sesi masa jabatan. Pak Budi, ini kan ini juga jadi suatu diskusi tersendiri tentang 3 periode. Saya cuma tidak mau, maksudnya saya tidak setuju jika narasi atau wacana 3 periode ini dimaknai sebagai tidak demokratis. Enggak sesimpel itu juga, bahwa siapapun menginginkan suatu pemimpin, yaitu tetap selama diwadahi dalam aturan dan tata cara yang baik, menurut saya nggak ada masalah. Pak Presiden juga sudah menyampaikan bahwa ya dalam demokrasi siapapun boleh menyampaikan itu. Begitu. Baik, Pak Budi, berarti artinya wacana dari... Ya silakan, Bang Rey. Saya sebenarnya senang dengan pernyataan Presiden itu yang mengatakan bahwa siapapun di negara yang demokratik boleh mengemukakan pendapat. Sayangnya, menurut saya secara faktual itu tidak selalu konsisten. Sahganda Nainggolan, Jumur Hidayat, ya, itu diperiksa oleh polisi dan kemudian dipenjara itu karena mereka mengemukakan pendapat. Tidak dilindungi oleh negara itu. Baik. Mohon maaf saja, saya juga termasuk yang mengkritik Presiden yang membubarkan organisasi-organisasi seperti FPI, ya, kemudian juga organisasi HTI sebelum ada proses peradilan yang mengatakan bahwa mereka ya, melenceng dari negara Republik Indonesia. Nah, maksud saya, aku senang dengan pernyataan Presiden itu. Saya kira itu pernyataan yang bagus, tapi kita harus konsisten melaksanakan itu. Nggak bisa setengah-setengah. Begitu kelompok saya mengatakan itu dilindungi dengan atas nama demokrasi. Tapi para pengkritik melakukan itu, ya pakai pasal-pasal ITE lah, pasal-pasal pencemaran nama baik lah, macam-macam dan seterusnya itu. Baik. Pak Budi, nah, oleh tanggapan karena Anda itu saya iya. Ya ini beginilah, yang pasti narasi 3 periode ini terekam
sebagai sebuah keinginan kita. Tapi saya sudah ingatkan juga kepada teman-teman, termasuk diri saya sendiri dan teman-teman tentang narasi 3 periode ini. Ini banyak sekali hal yang harus kita pertaruhkan, begitu loh. Satu mengenai demokrasi, dua mengenai keberlanjutan pembangunan nasional, yang ketiga bagaimana nasib rakyat, dan yang keempat adalah bagaimana demokrasi ini bisa memberi ruang, memberi nilai tumbuh berkembangnya kualitas demokrasi kita. Karena demokrasi kita ini harus diwarnai dengan bukan sekedar soal periodisasi atau orang per orang, tapi juga bobot demokrasinya kita percakapan di ruang publik dengan isu-isu yang lebih solutif terhadap berbagai tantangan kemasyarakatan dan kebangsaan kita kini dan masa depan. Begitu, Mas. Baik, Pak Budi, berarti artinya highlight dari Anda, dari Projo, kemudian dari Musra adalah bukan soal melanjutkan Pak Jokowi karena prestasinya yang selama ini memang ada, ini kemudian lebih ke sistemnya maksud Anda. Itu yang kemudian menjadi titik beratnya. Musyawarah rakyat ini bukan hanya sekedar membicarakan, ada chapter atau sesi mengenai siapa capres-cawapres, idaman atau harapan rakyat. Tapi ada dua sesi lainnya yang juga tidak kalah penting. Yang pertama adalah agenda kebangsaan dan program-program harapan rakyat. Yang kedua adalah karakteristik kepemimpinan nasional. Jadi musyawarah rakyat ini bukan sekedar membicarakan orang, siapa sosoknya, tetapi juga membicarakan sesi pertama tadi, bagaimana agenda-agenda kebangsaan kita dan juga program-program yang menjadi harapan utama rakyat pada pemimpinnya. Itu juga harus kita munculkan. Jadi misalnya beberapa daerah tetap urusan sembako, urusan kehidupan pendidikan, kesehatan, itu kan isu-isu yang harus kita terus perjuangkan, kita dorong untuk terus dieksekusi oleh siapapun pemimpinnya. Ibaratnya begini loh, musyawarah rakyat Indonesia ini tidak ingin memberikan cek kosong bagi kepemimpinan nasional berikutnya. Begitu loh. Baik, ini rasanya mungkin sedikit mirip begitu ya dengan narasi apa yang disebutkan Pak Mardhani tadi, bukan soal siapa tokohnya, tapi kemudian bagaimana sistemnya. Anda melihatnya seperti apa? Apakah sejalan dengan itu apa yang kemudian Anda lihat dari pergerakan paling tidak relawan dalam beberapa bulan terakhir, Bang Mardhani? Saya justru melihatnya itu bagian dari, minta maaf, kemungkinan ide 3 periode tetap hidup untuk Pak Jokowi. Tetapi bukan untuk membangun sistem yang lebih kokoh dalam demokrasi. Karena kalau sistem yang demokrasi menurut saya, kita tidak memfigurkan satu orang. Justru kalau saya lagi agak, sebetulnya 2024 sesuai konstitusi yang mencapreskan itu partai politik akan sangat baik. Justru menurut saya ketika Pak Jokowi terus memelihara para relawannya, itu nanti akan ada semacam dua rel, partai politik sendiri, rel ini sendiri. Tidak sehat. Sehatnya, nah sebaiknya lebih baik lagi semua monggo salurkan ke partai politik. Karena memang baik konstitusi yang mencalonkan capres-cawapres adalah partai politik atau gabungan partai politik. Baik. Artinya menurut Anda ini bukan kemudian menjadi saluran alternatif, tapi menggunakan spektrum politik, rekrutmen politik yang sudah ada ya, begitu ya. Kita akan lanjutkan bahasan masih dengan tema manuver relawan Jokowi desak 3 periode, tapi setelah jeda kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kita masih akan melanjutkan dialog manuver relawan Jokowi desak 3 periode. Saya akan langsung menanyakan kepada Pak Budi Ari, berarti artinya ketika sistemnya memungkinkan misalkan nanti bisa 3 periode, pertanyaan saya apakah Anda secara pribadi maupun Projo akan mendukung Pak Jokowi ketika bisa 3 periode, Pak Budi? Oh, itu jangan berspekulasi dulu dong. Saya menanyakan Pak Budi. Dari bukan, kita ini tunduk konstitusi. Kita sebagai warga bangsa kita tunduk konstitusi, dan wewenang pembentukan, pembuatan konstitusi kan ada di tangan partai politik, dalam hal ini lewat DPR dan MPR, gitu loh. Ya kalau silakan aja DPR MPR untuk membicarakan itu. Bagi kami kan tugas kita kan di publik, di masyarakat, begitu. Karena juga jangan dipertentangan juga demokrasi partai politik dengan civil society movement. Kita ini kan civil society movement, gerakan civil society.
Dan itu ada di mana-mana dalam negara demokrasi. Bukan berarti kita menjadi substitusi partai, tidak. Gerakan relawan, civil society movement ini menjadi komplement, jadi pelengkap, bukannya dihadap-hadapkan, bukan substitusi dengan partai. Karena kita harus lihat di masyarakat ini kan juga masyarakat yang ingin ke partai banyak gitu loh. Tapi juga yang tidak, mohon maaf ya, tidak terlalu percaya dengan kinerja dari kualitas demokrasi kita juga banyak gitu loh. Sehingga masyarakat juga perlu ruang aspirasi dan kanal aspirasi yang lain, dan itu kita rasakan keberadaan kita para relawan. Kalau partainya baik kan kita juga nggak ada. Gitu. Baik, Pak Budi, berarti artinya ketika kemudian hari relawan masih akan mewacanakan Presiden 3 periode ini, apakah ruangnya masih Anda salurkan, Anda berikan begitu? Pak Budi. Bagi kami kan kita bukan tugas kami untuk menghalangi aspirasi rakyat, justru kita ingin mendengar dan menyerap aspirasi rakyat gitu loh. Kalaupun muncul aspirasi keinginan untuk mendorong Jokowi 3 periode, tadi kan saya sudah tegaskan konstitusinya tidak memungkinkan, begitu loh. Baik. Sehingga itulah ranah dari partai politik. Sekali lagi ini kan ranah partai politik, bagi kami adalah bagaimana memberi ruang, memberi kanal, memberi instrumen bagi rakyat untuk bersuara. Inilah bagian dari idealisme musyawarah rakyat ini. Memberikan ruang dan kanal rakyat, instrumen demokrasi gitu loh. Karena suara dalam demokrasi yang namanya suara rakyat dan partisipasi rakyat harus ditumbuhkan. Jadi nonsen juga demokrasi tanpa partisipasi rakyat. Kita ingin menumbuhkan demokrasi yang partisipatoris. Begitu loh. Baik, ini terakhir saya tanyakan kepada Bang Mardhani ketika dikatakan ini urusan partai politik, tapi kemudian tidak ingin, tidak taat pada konstitusi. Seperti apa Anda melihatnya? Saya tetap poinnya ada di Pak Jokowi. Ya. Kalau tadi ngambil quote and unquote asumsi Budi gitu, bahwa partai politik masih banyak yang punya catatan. Maka sebagai kepala negara, pandangan saya akan sangat baik kalau Pak Jokowi tidak cuma fokus kepada para relawannya. Kalau saya lihat ini kemarin di Surabaya, sekarang di mana Bandung, nanti di mana, itu agak fokus gitu loh. Padahal mestinya ayo gimana beresin partai politik, bagaimana meningkatkan party ID, bagaimana membuat kualifikasi orang yang masuk DPR itu lebih baik, kita duduk bareng-bareng. Karena itu kesempatan Pak Jokowi, apalagi sekarang 82% partai ada. Bagaimana beliau mereformasi sistem politik kita, tidak harus dengan amandemen. Bagaimana beliau merapikan semua pekerjaan-pekerjaan itu agar pusat, provinsi, kabupaten, kota itu alignment. Dan itu banyak sekali pekerjaan yang saya lihat sekarang justru konsentrasinya selalu dengan relawan dan relawan. Tidak masalah, tapi buat saya rugi kita waktunya. Karena membangun relawan, monggo, itu bagian dari civil society. Tapi partai politik memiliki kedudukan pilar yang kuat dalam demokrasi. Kalau sakit, tanggung jawab kita bersama. Khususnya Presiden sebagai kepala negara. Baik. Terakhir, Bang Ray, dari Anda seperti apa kemudian agar kita tidak buang-buang waktu hanya kemudian sibuk pada diskursus Presiden 3 periode, harus seperti apa Presiden kemudian bersikap untuk kemudian agar suara 3 periode lagi ini bukan kemudian menjadi fokus kita, tapi kita fokus pada sukseskan pemilu di 2024, Bang Ray? Sederhana aja sih sebetulnya. Presiden tinggal menyatakan kepada Bung Budi, kalau nanti di musra-musra nama saya masih disebut-sebut 3 periode, Anda pertama sekali yang akan saya berhentikan sebagai wakil menteri gitu. Selesai itu. Baik. Harus ada pesan tegas artinya ya menurut Anda? Pesan tegas. Baik. Kalau nama saya masih disebut-sebut 3 periode, Anda akan saya berhentikan jadi wakil menteri. Selesai ini. Baik. Kita akan lihat seperti apa nanti kemudian apakah wacana ini masih akan terus bergulir dan kemudian timbul kembali sebelum kemudian pemilu 2024. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Budi dari Ketua Umum Projo, kemudian ada Bang Mardhani Alisera, Ketua DPP PKS, dan juga Bang Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat malam, salam sehat selalu, Bapak-Bapak. Salam sehat. Semua. Bung Budi, Mas Mardhani, sampai ketemu ya di lain waktu.